この偽ボア。 Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas spoiler alur cerita episode 5 Jujutsu Kaisen Season 3. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas alur ceritanya. Sebelum meninggalkan makam bintang, Yuji dan Megumi mendapatkan lokasi Kinji Hakari dari Master Tengen. Hakari mencari nafkah sebagai bandar judi untuk klub pertarungan bawah tanah yang terletak di dalam garasi parkir terbengkalai di prefektur Tochigi. Klub pertarungan ini mempertemukan para penyihir dalam pertarungan tangan kosong. Sebagian besar penonton bukanlah penyihir, yang berarti Hakari jelas melanggar peraturan Jujutsu pasal 8 tentang kerahasiaan. Tengen yakin akan ada pengguna kutukan di antara para petarung dan memperingatkan anak laki-laki itu untuk berhati-hati. Yuji dan Megumi sampai di tempat parkir dan melepas seragam SMA Jujutsu mereka. Yuji bertanya, mengapa mereka bertukar pakaian, dan Megumi menjelaskan bahwa Hakari diskors dari SMA Jujutsu. Dia mungkin tidak akan bergaul dengan mereka jika dia menyadari bahwa mereka juga siswa dari SMA Jujutsu. Ini adalah area abu-abu di mana kesetiaan Yuji dan Megumi selaras, tetapi bagi Hakari, mereka mungkin saja berpihak pada petinggi. Yuji bertanya-tanya apakah Hakari akan membantu meskipun mereka tidak ketahuan, dan Megumi ragu mengingat apa yang dikatakan semua senior mereka tentang dia. Terlepas dari itu, mereka membutuhkan kekuatannya untuk permainan pemusnahan dan akan melakukan yang terbaik untuk merekrutnya. Megumi dan Yuji berjalan masuk melalui pintu masuk lantai dasar garasi parkir yang terbengkalai dan disambut oleh seorang manajer dan seorang pengawal. Penjaga keamanan menyuruh anak-anak itu pergi sebelum dia memukuli mereka. Tetapi Megumi menolak untuk menyerah. Pria itu melayangkan pukulan kanan yang kuat dan berhenti tepat sebelum mengenai wajah Megumi. Rambutnya sedikit bergeser karena ayunan itu, tetapi mata Megumi tetap teguh dan dia tidak bergeming sama sekali. Penjaga keamanan menarik tinjunya dan memberitahu Megumi bahwa aturan pertama adalah tidak seorang pun boleh mengatakan apapun tentang klub itu. Dia menuntut untuk mengetahui siapa yang memberitahu Megumi dan mengancam akan memukulinya setelah dia membocorkan informasi tersebut. Megumi mengaku tidak mengetahui nama orang tersebut sebelum membunuhnya. Itu adalah seorang penyihir sombong yang menghilang sekitar sebulan yang lalu. Manajer ingat seseorang bernama Kondo menghilang sekitar sebulan yang lalu, tetapi tidak dapat memverifikasinya. Megumi meminta untuk menggantikannya dan mengancam akan menghajar pengawal itu jika mereka menolak. Yuji menyadari apa yang Megumi lakukan dan memutuskan untuk tetap diam. Manajer menerima pesan dari bos dan mendapat izin untuk menambahkan petarung tambahan ke turnamen hari ini. Namun hanya dengan syarat, Yuji dipilih sebagai petarung. Megumi mengklaim bahwa dia harus bertarung, tetapi dia hanya berpura-pura. Dia tahu Yuji sangat cocok untuk pekerjaan itu. Manajer mengungkapkan bahwa bos tidak menyukai Megumi dan menolak untuk membiarkannya bertarung. Megumi menatap kamera dan menerima syarat tersebut. Para pemuda itu pergi bersama dan Yuji memberitahu Megumi bahwa semua gertakan itu beresiko. Megumi tidak setuju karena klub pertarungan yang menggunakan pengguna kutukan pasti memiliki pergantian anggota yang sering. Terlepas dari itu, mereka dapat memastikan bahwa Hakari ada di sekitar dan mengawasi mereka melalui kamera. Rencananya, Yuji akan berusaha menghubungi Hakari dari dalam, sementara Megumi akan mencoba menyelinap masuk ke tempat parkir dari luar. Ini beresiko karena klub pertarungan sudah mengawasi Megumi, dan jika ia tertangkap,
mereka juga akan tidak mempercayai Yuji. Jika mereka ketahuan, para pemuda itu dapat menggunakan kekerasan untuk bertemu langsung dengan Hakari, tetapi ini adalah pilihan terakhir yang tidak diinginkan. Mereka ingin meminta bantuan Hakari dan tidak ingin melakukan apapun yang dapat merusak hubungan mereka sejak awal. Tindakan paling bijaksana adalah Megumi berjaga semalaman, sementara Yuji berusaha menemui Hakari dari dalam. Namun, Megumi cemas dan tidak ingin membuang waktu karena tenggat waktu Sumiki untuk berpartisipasi dalam permainan permusnahan semakin dekat. Saat ini pukul 17, tanggal 10 November, memberi kelompok mereka 9 hari untuk menyelamatkan Sumiki sebelum tenggat waktu. Yuji dan Megumi membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai Tochigi karena transportasi dari Tokyo langka dan mereka berhenti untuk mengusir roh jahat di sepanjang jalan. Malam itu, Yuji kembali ke tempat parkir dan bertemu dengan petugas keamanan yang ditemuinya tadi. Pria itu mempersiapkan Yuji dengan menjelaskan detail cara kerja turnamen. Hanya ada 2 aturan, tidak boleh mundur dan tidak boleh menggunakan jujutsu. Yuji tidak keberatan jika orang menggunakan teknik terkutuk terhadapnya, tetapi orang yang bukan penyihir tidak akan bisa melihatnya. Aturan melarang melarikan diri adalah untuk memastikan pertarungan berlangsung di tempat yang dapat dilihat penonton. Saat menuruni tangga menuju arena, Yuji menyadari bahwa pertarungan-pertarungan itu hanyalah untuk menghibur penonton dan bertanya seperti apa bosnya. Pengawal itu mengatakan bahwa Yuji hanya bisa mengetahuinya jika ia bertemu dengannya dan melanjutkan penjelasannya tentang pertarungan-pertarungan tersebut. Ada 2 jenis pertandingan yang sudah direncanakan dan yang tidak direncanakan. Bos mengatur jenis pertandingan yang sudah direncanakan dengan menulis naskah dan menampilkan pertunjukan dalam pertandingan yang tidak direncanakan, kemungkinan besar akan menarik perhatiannya. Yuji tiba di arena pertarungan, sebuah bagian dari garasi yang sebagian besar lantai atasnya telah dibongkar. Hal ini memungkinkan penonton untuk menyaksikan pertarungan dari lantai atas. Yuji diperkenalkan kepada lawannya, seseorang yang mengejutkan semua orang saat pertama kali terlihat. Penyiar Gachinko Fight Club, John Bobby, memulai turnamen dengan memperkenalkan para petarung. Pendatang baru, Yuji Itadori, melawan tak lain dan tak bukan adalah Panda. Di ruang pemantauan di suatu tempat di garasi bertingkat, Hakari duduk bersama rekannya saat pertarungan akan segera dimulai. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya karena dia percaya keadaan mulai mereda. Hakari tidak percaya ada kesenangan dalam mengetahui siapa yang akan memenangkan pertarungan tanpa skenario. Dia berpikir bahwa tidak akan ada siapapun yang mampu mengalahkan Panda dan hampir tidak menonton. Namun rekannya mengalihkan perhatiannya ke televisi, di mana Yuji membuktikan bahwa dia salah dengan cara yang spektakuler. Yuji dan Panda bekerja sama untuk menampilkan pertunjukan yang menghibur semua orang yang menonton. John Bobby mengklaim itu adalah pertarungan terbaik yang pernah ia pimpin setelah hanya beberapa minggu bekerja di klub tersebut. Sambil bertukar pukulan pura-pura, Yuji dan Panda berbincang untuk bertukar informasi. Panda telah diizinkan masuk ke klub pertarungan, tetapi Hakari dan siswa tahun ketiga lainnya yang bersamanya secara aktif menghindarinya. Panda memastikan bahwa Yuji menyembunyikan identitasnya sebagai siswa dan memberinya sinyal untuk mengakhiri pertarungan. Yuji melancarkan pukulan keras ke tubuh yang ditanggapi Panda dengan reaksi berlebihan untuk meyakinkan semua orang bahwa dia telah dikalahkan. John Bobby mengomentari pertarungan tersebut dan Yuji dinyatakan sebagai pemenang, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang menonton. Hakari mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan Yuji untuk bertarung dalam 3 dimensi dan memukau penonton. Dia menghubungi salah satu manajernya dan menyuruhnya untuk membawa Yuji ke kantornya. Dia ingin memanfaatkan momentum
dan menulis naskah untuk pertarungan Yuji di masa depan. Siswa tahun ketiga lainnya, Kirara Hoshi, tidak mengerti maksudnya dan mengatakan kepada Hakari bahwa itu terdengar bodoh. Megumi menggunakan teknik terkutuknya untuk bersembunyi di balik bayangan pria yang sedang berbicara di telepon dengan Hakari. Dia menguping percakapan itu tanpa ada yang menyadari, diam-diam bergerak di lorong-lorong klub pertarungan. Pria di telepon bertanya kepada Hakari apa yang harus dilakukan terhadap bocah nakal lainnya, merujuk pada Megumi. Hakari berencana meminta Kirara untuk mengawasinya dan menyuruh manajernya untuk tetap waspada. Yuji membuat Hakari lebih bersemangat dan gelisah tentang masa lalunya bersama mantan pacarnya dan menghabiskan limit kartu kreditnya, sesuatu yang tidak disukai Kirara. Panda meninggalkan tempat parkir dan bertemu Megumi di hutan terdekat. Dia bertanya kepada Megumi apakah menurutnya Yuji akan dapat menghubungi Hakari. Megumi berpikir begitu, tetapi dia bertanya mengapa Panda belum bertemu Hakari sendiri. Panda tahu Hakari berada di ruang pemantauan di atap, tetapi dia tidak bisa mendekati pintu karena teknik terkutuk Kirara Hoshi. Terlepas dari apakah dia berjalan atau berlari saat mendekati pintu, Panda tidak dapat mengurangi jaraknya. Dia membandingkan perasaan itu dengan efek penghentian dari Infinity milik Satoru Gojo. Megumi bertanya, apakah itu hanya aktif ketika Kirara berada di ruang pemantauan? Tetapi Panda tidak yakin, karena Kirara selalu bersama Hakari. Alih-alih memaksakan masalah, Panda menarik perhatian penonton untuk menghindari membuat Hakari marah. Panda bersyukur para siswa tahun pertama datang, tetapi Megumi masih merasa tidak nyaman karena Yuji tidak akan mampu meyakinkan Hakari. Panda berpikir pesona Yuji akan berhasil pada Hakari, tetapi juga khawatir karena Yuji adalah pembohong yang buruk. Panda memberinya beberapa tips sebelumnya agar siap menghadapi situasi apapun. Skenario terburuk adalah jika Hakari mengetahui Yuji berada di sekolah menengah Jujutsu dan mengusirnya. Panda ingin mengamankan area tersebut dan memantau pintu untuk mencegah hal ini, yang berarti mereka perlu menyingkirkan beberapa petugas keamanan. Dia tahu di mana kamera berada dan titik butanya, serta posisi semua pengintai. Megumi mengakui bahwa mereka mungkin memiliki rencana yang solid, tetapi teknik Kirara tetap menjadi faktor penentu. Jika Hakari dan Kirara berhasil membawa Yuji keluar pintu, atau entah bagaimana mendatangkan lebih banyak orang, Megumi mengatakan mereka harus menyerah pada tujuan mereka sama sekali. Setelah memenangkan pertandingan lain di turnamen klub pertarungan, Yuji mengirim pesan singkat kepada Megumi pada pukul 12.58 siang, yang mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Hakari pada pukul 1 siang. Megumi segera menghapus pesan tersebut dari ponselnya. Sementara kelima pengintai mempertahankan posisi mereka, Kirara membawa Yuji untuk bertemu dengan Hakari. Kirara memanggilnya Yu dan menyebutnya muda, menceritakan bahwa Hakari harus mengulang tahun di sekolah menengah pertama. Yuji memperhatikan betapa cerianya Kirara dan mereka menjawabnya karena Hakari merasakan gairahnya lagi. Megumi menyelinap ke bayangan penjaga pertama dan menindihnya dari belakang, mencekiknya dengan kuncian leher belakang. Dia mencekik pria itu hingga pingsan, menutup mulutnya dengan lakban, dan mengikat tangannya dengan tali pengikat. Penjaga kedua lewat tanpa menyadari, dan Megumi dengan cepat menyelinap ke bayangannya juga, akhirnya menjatuhkannya dengan kuncian segitiga. Megumi berhasil mengalahkan keduanya sambil tetap berada di titik buta kamera. Pada saat yang sama, dua penjaga memperhatikan Panda bermain dengan ban dan tidak mempedulikannya. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah dia makan sosis ikan, sementara yang lain mengenali Panda dari turnamen. Panda menjatuhkan keduanya dan mengambil sosis ikan sebelum menuju tangga darurat di mana tidak ada kamera. Panda berkumpul kembali dengan Megumi di atap dan meyakinkannya bahwa masalah apapun yang disebabkan oleh ini tidak akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Mereka bergerak untuk menjaga pintu ruang monitor,
Tetapi Kirara tiba-tiba berjalan keluar ke lantai bawah ruangan, hanya beberapa meter di bawah mereka. Megumi dan Panda sama-sama terkejut karena Kirara tidak bersama Hakari. Kirara dengan cepat menyadari bahwa mereka mengenali Megumi dari rekaman kamera. Ia menyimpulkan bahwa Megumi dan Yu sama-sama berasal dari SMA Jujutsu seperti Panda. Kirara percaya Hakari dalam bahaya dan meraih ponselnya untuk menghubunginya. Megumi bertindak cepat dan memanggil Divine Dog Totality untuk mencoba menghentikannya. Divine Dog bergerak untuk menahan Kirara, tetapi ia terlempar kembali ke arah Megumi. Kirara menjatuhkan ponselnya, sementara Megumi menyadari bahwa teknik Kirara telah menghentikan Divine Dog untuk mendekat. Kirara berlari menuju ruang monitor dan Panda mencoba menjelaskan bahwa mereka bukan musuh. Kirara tidak percaya Panda hanya memiliki permintaan untuk Hakari dan kesal padanya karena tampaknya mengkhianati mereka. Panda tidak bisa mendekati Kirara karena teknik tersebut. Jadi, Megumi memerintahkan Divine Dog untuk mencegat jalannya. Ini menghentikan Kirara mendekati Divine Dog, tetapi Megumi tiba-tiba ditarik ke Shikigami-nya. Megumi menyadari bahwa selain tidak dapat menjangkau Kirara, dia juga tidak akan dapat berpisah dari Divine Dog. Sementara dia bertanya-tanya bagaimana teknik terkutuk ini berfungsi, baik dia maupun Panda tidak memperhatikan simbol di punggung beruang itu yang bertuliskan Imai. Sementara itu, di dalam ruang monitor, Hakari bertemu dengan Yuji untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada Yuji apakah dia percaya bahwa dia bisa bekerja 1 jam sehari dan menghasilkan 1 juta yen sebulan. Karena tidak tahu harus berkata apa, Yuji hanya menatap bingung dan menjawab dengan kata, "Hah?" Hakari bertanya kepada Yuji apakah dia percaya bahwa dia bisa menghasilkan 1 juta yen sebulan dengan bekerja 1 jam sehari. Bingung, Yuji bertanya apa yang perlu dia lakukan, tetapi untuk informasi itu, dia harus membayar Hakari 200.000 yen. Jelas itu penipuan. Yuji memberitahu Hakari bahwa dia tidak akan menyetujui hal seperti itu karena itu mencurigakan. Hakari setuju dan menunjukkan bahwa itu adalah penipuan klasik di mana penipu yang ingin cepat kaya menjual kiat-kiat. Itu jelas penipuan, tetapi Hakari mencatat bahwa masih banyak orang di luar sana yang tertipu. Hakari percaya itu semua ada hubungannya dengan gairah. Dalam penipuan jenis ini, baik penipu maupun korban penipuan sama-sama tergila-gila untuk mengubah hidup mereka. Orang-orang terbawa euforia dan membuat pilihan bodoh, tetapi orang bahkan tidak bisa jatuh cinta tanpa itu. Hakari menyukai euforia itu dan bertanya kepada Yuji apakah dia tahu cara paling langsung untuk terlibat dengannya. Yuji menebak dengan benar dan mengatakan bahwa itu adalah perjudian. Rupanya banyak gadis yang membenci perjudian telah meninggalkan Hakari di masa lalu, tetapi dia menunjukkan bahwa hidup itu sendiri adalah perjudian. Masyarakat menginjak-injak pecundang yang tidak tahu kapan harus berhenti, tetapi Hakari menunjukkan bahwa semua orang berjudi, yang dibenci orang adalah kalah dan menuju kehancuran. Yuji mengatakan bahwa beberapa orang ingin hidup damai, tetapi Hakari mengaku tidak mengenal siapapun seperti itu. Hakari ingin mengendalikan gairah di seluruh negeri menggunakan klub pertarungannya. Keberadaan roh terkutuk telah diumumkan kepada publik dan perubahan pada peraturan Jujutsu pasti akan terjadi. Hakari ingin memanfaatkan ini dan memperluas bisnisnya dengan membuat markas besar Jujutsu menyadari ambisinya. Bersemangat menyambut masa depan, Hakari membutuhkan sekutu yang kuat dan bertanya kepada Yuji apakah dia ingin ikut merasakan euforia bersamanya. Yuji bersiap untuk menyebutkan SMA Jujutsu dan meminta bantuan, tetapi mendadak ada panggilan telepon. Hakari membiarkan teleponnya berdering sampai masuk ke pesan suara. Dia menawarkan minuman kepada Yuji meskipun dia masih di bawah umur dan menyebutkan bahwa Satoru Gojo juga tidak bisa minum.
Yuji berpura-pura tidak tahu siapa Satoru Gojo, tetapi ini mencurigakan karena Satoru adalah seseorang yang dikenal oleh setiap penyihir. Hakari menghabiskan minumannya dan dengan nada menantang bertanya, apakah Yuji adalah mata-mata dari SMA Jujutsu. Sebelum Yuji sempat membela diri, Hakari melemparkan gelas minuman tepat ke wajahnya. Yuji menangkis gelas itu, tetapi Hakari mengaktifkan teknik terkutuknya, memanggil dua pintu geser tinggi yang mencoba menutup dengan Yuji di antaranya. Yuji melompat melewati pintu horizontal dan mencoba berbicara, tetapi Hakari terus menyerang. Hakari mengungkapkan bahwa panggilan dari Kirara berarti ada sesuatu yang tidak beres. Yuji mengingat apa yang dikatakan Megumi tentang hanya meminta kerjasama dan menanduk Hakari. Siswa tahun ketiga itu tidak menyerah, dan Yuji memintanya untuk mendengarkan, tetapi Hakari menolak karena demamnya kini sudah mereda. Sementara itu, saat Kirara berada dalam kebuntuan dengan Panda dan Megumi karena teknik mereka, Megumi memutuskan ini adalah waktu terbaik untuk berbicara. Megumi menjelaskan bahwa mereka tidak berpihak pada sekolah menengah Jujutsu dan mereka membutuhkan bantuan Hakari, tetapi Kirara tidak terlalu menerima penjelasan tersebut. Megumi bertanya apa yang terjadi antara mereka dan para petinggi, dan Panda menjelaskan bahwa anggota komunitas yang konservatif lebih menyukai Jujutsu tradisional, sementara Jujutsu Hakari telah bercampur dengan teknologi. Kirara menunjukkan bahwa SMA Jujutsu kalah karena prioritas mereka terbalik. Mereka menambahkan bahwa mereka selalu memiliki Satoru Gojo untuk membereskan kekacauan mereka, jadi mengapa meminta bantuan? Megumi mencoba mengungkapkan bahwa Satoru telah disegel, tetapi Kirara memasang ekspresi tidak percaya yang lucu, yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mempercayai Megumi. Megumi memutuskan untuk mengaktifkan Rabbit Escape, memanggil puluhan Shikigami kelincinya. Dia dan Panda tahu Kirara adalah orang terdekat dengan Hakari. Jika mereka dapat meyakinkan Kirara, negosiasi dengan Hakari akan berjalan lebih lancar. Megumi menggunakan Rabbit Escape untuk memanggil sejumlah besar Shikigami kelinci di atap klub pertarungan. Dia memperhatikan bahwa setiap kelinci ditandai dengan simbol bertuliskan Gakrux. Tak satu pun kelinci yang bisa mendekati ruang monitor tempat Megumi melihat simbol Gakrux ditempatkan di pintu. Sekumpulan Shikigami kelinci menyebar di seluruh atap sehingga Megumi dapat melihat di mana mereka dapat dan tidak dapat mendekat. Kirara mengusir mereka dan bertanya-tanya apa gunanya memunculkan begitu banyak kelinci. Teknik kutuk bawaan Kirara menandai energi terkutuk, mendaftarkan Shikigami sama seperti penyihir. Kirara percaya Megumi akan menarik semua kelinci dan mati lemas, tetapi dia tiba-tiba menghilangkan semuanya. Megumi bertanya kepada Panda, bagaimana Rabbit Escape berlangsung, dan seniornya malah berkomentar tentang kelucuannya. Kesal, Megumi mengklarifikasi bahwa yang dimaksud Panda adalah area atap mana yang menurutnya bisa dan tidak bisa didekati oleh kelinci. Panda membenarkan bahwa Shikigami tertarik padanya dan lantai 2, tetapi mereka tidak bisa mencapai Kirara atau pintu ruang monitor. Panda telah ditandai dengan simbol Imai, dan Megumi telah ditandai dengan simbol Akrux. Megumi tidak yakin apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu bahwa teknik terkutuk Kirara kemungkinan besar didasarkan pada konstelasi bintang. Kirara menyadari bahwa Megumi semakin dekat untuk memahami cara kerja teknik mereka dan mengalihkan perhatiannya kepadanya. Konstelasi Salib Selatan. Kirara terkejut. Oke guys, cukup sekian spoiler alur cerita episode 5 Jujutsu Kaisen Season 3. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.